Demi liburan, suami dan mertuaku tega meninggalkanku melahirkan sendirian sambil menghina bayiku cacat. Tanpa sadar bahwa di detik yang sama, aku telah memblokir seluruh akses keuangan yang akan mengubah liburan mewah mereka menjadi mimpi buruk jalanan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Rasa sakit itu datang tiba-tiba, menghantam pinggangku seperti gelombang pasang yang tidak memberi ampun. Aku meremas spray tempat tidur dengan begitu kuat hingga buku-buku jariku memutih, berusaha menahan teriakan agar tidak memecahkan keheningan pagi. Napasku tersengal, pendek-pendek, dan keringat dingin mulai membasahi daster lusuh yang ku kenakan. Ini bukan lagi kontraksi palsu seperti minggu lalu yang hanya numpang lewat. Ini adalah tanda bahaya nyata bahwa penghuni perutku sudah tidak sabar ingin melihat dunia. Ku coba menggapai ponsel di nakas, tapi tanganku gemetar hebat seperti orang yang sedang kedinginan di puncak gunung tanpa jaket. Koper-koper besar berwarna merah menyala itu justru terlihat berbaris rapi dan angkuh di dekat pintu kamar, seolah sedang mengejek penderitaanku. Pemandangan itu sungguh kontras dengan keadaanku yang sedang berguling menahan nyeri. 3 koper raksasa itu milik suamiku, Bayu, dan ibu mertuaku, Bu Darmi. Mereka sudah membicarakan rencana ini sejak sebulan lalu. Rencana liburan ke Kuala Lumpur yang katanya demi menyegarkan pikiran. Padahal, kalau dipikir-pikir, pekerjaan Bayu sehari-hari hanya menyegarkan pikiran di depan televisi. Jadi aku tidak tahu pikiran bagian mana lagi yang butuh penyegaran. Suara langkah kaki terdengar mendekat, tapi bukan langkah buru-buru orang yang khawatir, melainkan langkah santai yang diiringi senandung kecil. Pintu kamar terbuka, menampilkan sosok Bayu yang sudah rapi jali. Dia mengenakan kemeja motif bunga-bunga yang warnanya cukup untuk membuat sakit mata siapa saja yang melihatnya, lengkap dengan kacamata hitam yang disangkutkan di kerah baju. Rambutnya disisir klimis, licin sekali. Mungkin lalat pun akan terpeleset kalau nekat hinggap di kepalanya. Dia sedang sibuk mematut diri di cermin lemari, mengagumi ketampanannya sendiri, sama sekali tidak menoleh ke arah istrinya yang sedang meringkuk kesakitan di kasur. Bu Darmi muncul tidak lama kemudian, dan penampilannya sungguh membuat mataku terbelalak di tengah rasa sakit. Wanita paruh baya itu mengenakan gaun panjang berwarna emas yang berkilauan, dipadukan dengan jilbab yang warnanya bertabrakan, merah muda mencolok. Belum lagi perhiasan imitasi yang dia pakai. Suaranya gemerincing setiap kali dia bergerak, persis seperti rombongan penari yang siap naik panggung. Bedaknya begitu tebal, sampai-sampai aku curiga kalau dia bersin sedikit saja, seluruh ruangan ini akan tertutup kabut putih seketika. Mas Bayu. Panggilku lirih. Suaraku tercekat di tenggorokan. Bayu menoleh sekilas, tapi bukan wajah khawatir yang dia tunjukkan, melainkan wajah terganggu seolah aku baru saja memintanya menyapu halaman di tengah hari bolong. Dia mendecakkan lidah, lalu melirik jam tangan mahalnya. Jam tangan yang dia beli menggunakan kartu kredit tambahanku bulan lalu, tentu saja. Apa sih, Ras? Jangan manja deh pagi-pagi begini. Kita sudah telat nih, taksi darinya sudah mau sampai di depan gang. Jawab Bayu ketu sambil membetulkan letak kerah bajunya yang sebenarnya sudah rapi. Rasa nyeri kembali menghantam. Kali ini lebih tajam, membuatku refleks memegangi perut bagian bawah. Mas, sakit banget. Sepertinya air ketubanku sudah merembes. Tolong antar aku ke rumah sakit sekarang. Mas, bayinya mau keluar. Rintihku sambil mencoba duduk, meski rasanya tulang punggungku mau patah. Bu Darmi yang sedang sibuk menyemprotkan parfum, yang wanginya menyengat seperti obat nyamuk, langsung menghentikan kegiatannya. Dia berjalan mendekat, menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan meremehkan yang sudah menjadi sarapannya sehari-hari. Dia berkacak pinggang, membuat gelang-gelang emas palsu di tangannya beradu bunyi, kring-kring, yang menyakitkan telinga. Heh, Saras, kamu itu jangan bikin drama di hari bahagia kami, bisa tidak? Bentak Bu Darmi dengan mata melotot. Ini baru mula sedikit saja sudah heboh. Orang dulu melahirkan di sawah saja tidak ada yang mengeluh seperti kamu. Lagi pula,
Kamu tahu tidak harga tiket pesawat ke Kuala Lumpur itu berapa? Mahal. Kalau kami batal berangkat cuma gara-gara mengantar kamu, uangnya hangus. Kamu mau ganti? Memangnya kamu punya uang? Kata-kata itu meluncur mulus dari mulut mertuaku, tajam dan tanpa saringan. Padahal, ingin sekali aku berteriak di depan wajahnya yang penuh dempul itu. Ingin kukatakan bahwa semua tiket pesawat, hotel bintang 4 yang sudah mereka pesan, bahkan baju norak yang mereka pakai sekarang, semuanya dibayar menggunakan uang dari rekening, tabungan bersama, yang isinya 100% adalah uangku. Uang hasil keuntungan perusahaan rempahku yang selama ini kusembunyikan di balik das terlusuh ini. Tapi, rasa sakit fisik ini membuatku tidak punya tenaga untuk berdebat. Bu, tapi ini anak Mas Bayu juga, cucu ibu. Aku mencoba mengetuk hati nurani mereka, berharap masih ada sisa sedikit saja rasa kemanusiaan di sana. Bayu tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat jahat di telingaku. Dia berjalan mendekati ibunya, lalu merangkul pundak wanita itu seolah mereka adalah tim paling kompak sedunia dalam urusan menyakiti hati orang. Anak, cucu. Bayu mengulang kata-kataku dengan nada mengejek. Ras, kamu lupa apa kata dokter di klinik murah itu bulan lalu? Janin kamu itu bermasalah. Ada kelainan. Kemungkinan besar cacat. Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. Lebih sakit daripada kontraksi yang sedang kualami. Memang benar, bulan lalu Bu Darmi memaksaku periksa di klinik kecil yang kumuh demi menghemat biaya, dan dokter di sana, yang alat USG-nya saja buram seperti televisi rusak, mengatakan ada kemungkinan kelainan pada janin. Tapi aku tahu itu tidak benar. Instingku sebagai ibu dan pemeriksaan rahasia yang kulakukan di rumah sakit besar mengatakan anakku sehat. Namun, bagi mereka, vonis cacat itu adalah alasan sempurna untuk membuang tanggung jawab. Iya, benar kata Bayu. Timpal Bu Darmi dengan wajah jijik, seolah aku sedang mengandung wabah penyakit, bukan bayi manusia. Untuk apa kami repot-repot menunggui kelahiran bayi cacat? Bikin malu keluarga saja. Nanti kalau tetangga tanya cucuku mana, aku harus jawab apa? Punya cucu kok tidak sempurna. Sudah, mending kamu urus sendiri saja. Kami mau liburan, mau foto-foto di Menara Kembar, mau belanja coklat. Persalinanmu itu tidak penting, cuma bikin suasana hati rusak saja. Manusia macam apa yang bisa bicara seperti itu pada darah dagingnya sendiri? Aku menatap wajah suamiku, mencari setitik keraguan di matanya. Aku berharap dia akan berkata, "Maaf Bu, tapi Saras butuh saya." Tapi harapan itu hancur berkeping-keping saat Bayu justru mengambil koper terbesarnya dan mulai menyeretnya keluar kamar. Sudahlah, Bu. Ayo jalan. Nanti kita ketinggalan pesawat. Biar Saras panggil taksi sendiri atau minta tolong tetangga. Dia kan wanita kuat, katanya. Ujar Bayu tanpa menoleh lagi ke belakang. Mereka berdua melangkah keluar kamar dengan semangat yang meluap-luap, meninggalkan aroma parfum murah yang bercampur dengan bau pengkhianatan. Aku bisa mendengar suara roda koper beradu dengan lantai keramik ruang tamu, suara tawa Bu Darmi yang membicarakan oleh-oleh apa yang akan dibeli, dan suara Bayu yang sibuk memesan taksi daring. Tidak ada satu detik pun mereka berhenti untuk memikirkan apakah aku akan selamat atau mati di kamar ini. Air mataku akhirnya tumpah, bukan karena sakit melahirkan, tapi karena rasa perih di hati yang tercabik-cabik. Selama 3 tahun pernikahan ini, aku diam. Aku menyembunyikan identitasku sebagai pemilik Sari Rasa Nusantara, perusahaan eksportir bumbu dapur terbesar di negeri ini, hanya karena aku ingin dicintai apa adanya. Aku ingin Bayu menjadi lelaki mandiri, bukan lelaki yang hanya menempel pada kekayaan istri. Tapi ternyata, ujian kesederhanaan ini gagal total. Mereka bukan hanya matre, tapi juga tidak punya hati. Pintu depan rumah terbanting menutup. Suara mesin mobil terdengar menjauh. Hening. Hanya ada aku. Rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Dan bayi di dalam perutku yang menendang kuat seolah ikut marah mendengar penghinaan ayah dan neneknya. Aku menarik napas panjang. Mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasan yang kupunya. Aku tidak boleh mati di sini. Aku tidak boleh lemah. Anakku tidak boleh lahir hanya untuk dihina. Dengan tangan gemetar,
Aku meraih ponselku lagi. Bukan untuk menelepon Bayu. Nama itu sudah kuhapus dari daftar prioritas hidupku detik ini juga. Aku menekan nomor Pak Cipto, pengacara kepercayaanku yang selama ini setia menjaga rahasia aset-asetku. Halo, Nyonya Saras? Suara berat Pak Cipto terdengar dari seberang. Terdengar kaget karena aku menelepon sepagi ini. Pak! Rintihku sambil menyeret tubuhku turun dari kasur. Merangkak menuju lemari pakaian untuk mengambil tas persiapan bayi yang sudah kusiapkan sendiri secara diam-diam. Kirim ambulans VIP ke rumah saya sekarang. Saya mau melahirkan. Baik, Nyonya. Segera. Apakah Tuan Bayu ada di sana mendampingi? Tanya Pak Cipto. Aku tertawa getir. Air mata membasahi pipi. Tidak ada Bayu, Pak. Mulai hari ini, anggap saja Bayu sudah tidak ada. Dan satu lagi, Pak Cipto. Aku berhenti sejenak saat merasakan gelombang kontraksi hebat lainnya. Mataku menatap pintu kamar yang terbuka, tempat di mana suami dan mertuaku baru saja pergi meninggalkan aku demi liburan semu mereka. Ya, Nyonya. Siapkan berkas-berkas pemblokiran aset. Bekukan semua kartu kredit, kartu debit, dan akses rekening yang dipegang Bayu dan ibunya. Detik ini juga. Jangan sisakan 1 rupiah pun. Biarkan mereka menikmati liburan mereka dengan kantong kosong. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Mungkin Pak Cipto terkejut dengan nada bicaraku yang dingin dan penuh dendam. Sangat berbeda dengan Saras yang biasanya lembut dan penurut. Dimengerti, Nyonya. Saya laksanakan sekarang juga. Bertahanlah. Bantuan segera datang. Sambungan telepon terputus. Aku bersandar di kaki tempat tidur, mengelus perutku yang buncit. Keringat bercucuran membasahi wajahku, menghapus sisa-sisa kesedihan. Mulai saat ini, air mataku terlalu mahal untuk diteteskan bagi manusia-manusia benalu itu. Mereka bilang anakku cacat? Mereka bilang persalinanku tidak penting? Baiklah, akan kutunjukkan siapa yang sebenarnya cacat dalam kehidupan ini. Suara sirine ambulans terdengar samar di kejauhan, mendekat dengan cepat. Aku tersenyum tipis di tengah rasa sakit. Saat Bayu dan ibunya mendarat di Kuala Lumpur nanti, mereka tidak akan disambut dengan liburan mewah, melainkan dengan mimpi buruk finansial yang tidak akan pernah mereka lupakan. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, akulah yang memegang kendali. Sirine ambulans yang meraung-raung di depan pagar rumahku sukses memecahkan rekor kecepatan berkumpul ibu-ibu tetangga. Mereka yang biasanya mager alias malas gerak, tiba-tiba sudah berbaris rapi di depan gerbang dengan daster warna-warni, persis seperti pagar betis penyambut tamu negara. Bedanya, tamu negara disambut karpet merah. Aku disambut bisik-bisik tetangga yang pedasnya melebihi sambal bawang. Samar-samar ku dengar Bu RT berbisik ke Bu Tejo. Loh, suaminya mana? Kok mau lahiran malah dijemput ambulans sendirian? Wah, jangan-jangan ditinggal lagi cari janda kembang. Andai aku tidak sedang menahan rasa sakit seolah pinggangku mau patah, sudah kupastikan akan kulempar sandal jepitku ke arah mereka sebagai kenang-kenangan. Petugas medis bergegas masuk dengan tandu. Wajah mereka panik melihat kondisiku yang sudah mandi keringat. Salah satu perawat muda menatapku iba. Mungkin dia berpikir aku adalah korban penelantaran rumah tangga yang tragis. Yah, tidak sepenuhnya salah sih. Meski bagian tragisnya sebentar lagi akan kubalikan menjadi kemenangan telak. Saat tubuhku diangkat ke tandu, aku sempat melihat foto pernikahan kami yang terpajang miring di dinding ruang tamu. Wajah Bayu yang tersenyum manis di foto itu rasanya ingin kuganti dengan stiker gambar badut. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti naik wahana permainan yang tidak lucu. Setiap guncangan di jalan membuatku meringis, meremas tangan perawat yang duduk di sebelahku. Di tengah rasa sakit, ponselku bergetar lagi di dalam tas bayi. Sebuah pesan singkat masuk dari Bayu. Isinya pendek, padat, dan menyakitkan. Jangan telepon-telepon terus. Kami sudah mau masuk pesawat. Urus anak cacatmu itu sendiri. Jangan manja. Aku membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca, lalu tertawa kecil. Tawa yang terdengar sumbang dan mengerikan di telinga perawat di sebelahku, sampai-sampai dia mengecek ulang selang infusku. Mungkin takut aku mendadak gila karena stres.
Sesampainya di lobi rumah sakit swasta paling mewah di kota ini, drama kecil sempat terjadi. Satpam yang bertugas di depan pintu darurat sempat ragu melihat penampilanku. Wajar saja. Siapa yang akan mengira seorang wanita hamil dengan daster batik lusuh seharga 30 ribuan, rambut acak-acakan, dan wajah berminyak adalah pemegang saham utama tempat mewah ini? Dia hampir saja mengarahkan tanduku ke lorong bangsal kelas 3. Tempat antrean pasien biasanya mengular seperti ular tangga. Maaf, Mbak, untuk pasien umum jalurnya lewat sampingnya. Di sini khusus VIP dan VVIP. Tegur satpam itu sopan tapi tegas. Tangannya menunjuk ke arah pintu samping yang lebih kecil. Belum sempat aku membuka mulut untuk membalas. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti mendadak di depan lobi. Bannya berdecit nyaring. Pintu belakang terbuka. Dan keluarlah Pak Cipto, pengacara setiaku, dengan setelan jas rapi yang harganya mungkin bisa buat beli motor. Dia berlari kecil menghampiri kami. Wajahnya terlihat garang, siap menerkam siapa saja yang menghalangi jalan. Minggir, bentak Pak Cipto pada satpam yang malang itu. Ini Ibu Saraswati, pemilik 30% saham rumah sakit ini. Siapkan kamar presiden sekarang juga. Panggil dokter spesialis kandungan terbaik, Dr. Hendra, bilang saya yang minta. Satpam itu melongo, mulutnya terbuka lebar sampai lalat bisa masuk dan bertelur di sana. Dia menatapku, lalu menatap Pak Cipto, lalu menatapku lagi. Mungkin otaknya sedang mengalami korsleting mencoba mencerna bagaimana, gembel, di atas tandu ini ternyata adalah bos besarnya. Dalam hitungan detik, sikapnya berubah 180 derajat. Dia langsung membungkuk hormat, bahkan nyaris mencium lantai, lalu berteriak memerintahkan perawat lain untuk membuka jalan selebar-lebarnya. Rasanya seperti adegan sinetron. Bedanya ini nyata dan kepalaku pusing bukan main. Sementara aku didorong masuk ke lift khusus yang dindingnya berlapis kaca emas. Nun jauh di sana, di bandara yang dingin, Bayu dan Bu Darmi sedang menikmati hidup. Mereka duduk di ruang tunggu keberangkatan. Kaki disilangkan dengan angkuh sambil meminum kopi mahal yang harganya tidak masuk akal. Bu Darmi sibuk memotret tiket pesawat dan paspornya, mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan. Liburan dulu, melepas penat dari menantu yang menyusahkan. Kamu yakin tidak mau angkat telepon dari rumah sakit tadi, Bayu? Tanya Bu Darmi sambil mengunyah roti krowasang. Remah-remahnya berjatuhan di baju emasnya yang norak. Bayu mengibaskan tangan dengan santai. Matanya tidak lepas dari layar ponsel. Sibuk melihat-lihat foto gadis-gadis cantik di media sosial. Ah, paling cuma drama Saras, Bu. Dia itu kan ratu drama. Paling juga belum lahiran. Cuma mulas biasa karena kebanyakan makan sambal. Lagi pula, malas aku dengar dia menangis soal bayi itu. Bu Darmi mengangguk setuju. Wajahnya mengerut jijik. Iya juga. Jujur saja ya, Bayu. Ibu malu kalau harus menggendong bayi yang tidak sempurna. Nanti apa kata teman-teman arisan ibu? Bisa turun pamor ibu sebagai sosialita komplek. Biar saja Saras yang urus. Kalau bayinya lahir cacat seperti kata dokter klinik itu, mending kita taruh saja di panti asuhan nanti pas kita pulang. Bilang saja meninggal. Bayu tertawa. Sebuah tawa yang kosong tanpa empati. Ide bagus, Bu. Kita bilang saja bayinya tidak selamat. Beres urusan. Lagi pula aku belum siap jadi bapak dari anak yang merepotkan. Mending uangnya buat kita senang-senang. Dua manusia itu tertawa renyah, merencanakan skenario jahat sambil menyeruput kopi, tanpa sadar bahwa kartu kredit di dompet Bayu, kartu sakti yang selama ini menjadi nyawa gaya hidup mereka, sedang dalam proses pembekuan oleh bank atas perintahku. Mereka tidak tahu bahwa di balik awan yang mereka pandangi lewat jendela kaca bandara, badai besar sedang bersiap menyambar dompet mereka sampai hangus. Kembali ke kamar rawat inapku yang luasnya melebihi luas rumah kontrakan kami dulu. Ruangan ini wangi lavender, bukan wangi obat-obatan yang menyengat. Ada sofa kulit empuk, televisi layar datar raksasa, dan kulkas penuh buah segar. Dr. Hendra, dokter kandungan senior yang rambutnya sudah memutih semua, tersenyum ramah sambil memeriksa detak jantung janin. Bu Saras, kata Dr. Hendra lembut. Nadanya menenangkan. Siapa bilang bayi ibu ada kelainan? Ini detak jantungnya kuat sekali.
seperti mau lari maraton. Posisi bagus, berat badan cukup. Ini bayi jagoan yang sehat sempurna. Air mataku menetes lagi. Kali ini karena lega. Fitnah keji mertuaku patah sudah. Anakku sehat. Anakku sempurna. Terima kasih, Dok. Bisikku parau. Tolong pastikan dia lahir dengan selamat. Dia satu-satunya harta saya yang berharga saat ini. Pak Cipto berdiri di sudut ruangan, mengetik sesuatu di tabletnya dengan wajah serius. Dia menoleh padaku dan mengangguk pelan, memberikan kode rahasia. Kode bahwa tombol hukuman sudah ditekan. Aku mengelus perutku yang menegang lagi. Sabar ya, Nak. Sebentar lagi kamu keluar. Ayahmu mungkin tidak menginginkanmu, tapi percayalah, ibumu ini punya kerajaan kecil yang akan kuberikan padamu. Dan untuk ayah serta nenekmu yang sedang terbang di atas sana, semoga mereka menikmati makanan pesawat itu, karena itu mungkin makanan mewah terakhir yang bisa mereka makan dengan tenang. Jeritan panjang akhirnya lolos dari bibirku, membelah keheningan ruangan mewah yang beraroma lavender itu, menandakan puncak perjuangan antara hidup dan mati. Rasanya seluruh tulang di tubuhku ditarik paksa ke segala arah. Sebuah rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata indah pujangga manapun. Aku mencengkeram besi ranjang sekuat tenaga, menyalurkan rasa perih, marah, dan kecewa menjadi satu dorongan besar. Dr. Hendra dan para perawat memberiku semangat dengan nada lembut namun tegas, memandu napasku yang memburu. Di detik-detik terakhir itu, wajah Bayu dan Bu Darmi yang menyeringai jahat sempat melintas di benakku, tapi segera ku tepis jauh-jauh. Aku tidak butuh bayangan mereka. Aku hanya butuh anakku. Tangisan nyaring seketika memenuhi udara. Suara terindah yang pernah mampir di telingaku seumur hidup, jauh lebih merdu daripada lagu kebangsaan manapun. Tubuhku lemas ketika, seolah seluruh tenagaku ikut tersedot keluar bersamaan dengan lahirnya nyawa baru itu. Perawat dengan sigap membersihkan bayi merah yang masih berlumuran darah itu, membungkusnya dengan kain hangat, lalu menyerahkannya kepada Dr. Hendra untuk diperiksa. Jantungku berdebar kencang menunggu vonis itu, vonis yang selama ini menghantuiku gara-gara omongan racun mertuaku tentang bayi cacat. Sempurna, Bu Saras. Laki-laki, tampan, hidungnya mancung seperti ibunya. Ujar Dr. Hendra dengan senyum lebar sambil meletakkan bayi merah itu di atas dadaku untuk inisiasi menyusui dini. Air mataku tumpah lagi, tapi kali ini rasanya hangat dan melegakan. Jemariku yang gemetar meraba wajah mungil itu. Kulitnya merah sehat, jari-jarinya lengkap 10 di tangan dan 10 di kaki, tidak kurang satu apapun. Matanya yang masih terpejam tampak damai, seolah dia tidak tahu betapa kejamnya dunia yang baru saja dimasukinya. Mana cacat yang dibilang mertuaku? Mana kelainan yang dituduhkan suamiku? Semuanya bohong. Mereka hanya mengarang alasan keji itu untuk menutupi ketidakmampuan mereka menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jemari mungil itu menggenggam telunjukku dengan kuat, seolah dia tahu bahwa mulai detik ini, hanya kami berdua yang akan saling menguatkan di dunia ini. Aku menunduk, mencium keningnya yang berbau khas. Bau surga yang membuat rasa sakit pasca melahirkan menguap begitu saja. Dia bukan pembawa sial. Dia bukan aib. Dia adalah pewaris tunggal kerajaan bisnisku. Raja kecil yang akan tumbuh tanpa perlu mengemis kasih sayang dari ayah yang tidak tahu diri. Bumi. Namamu Bumi. Bisikku pelan di telinganya yang masih basah. Karena kamu adalah duniaku sekarang. Biar ayahmu terbang ke langit, kita tetap memijak bumi dengan kuat. Nak. Di sudut ruangan, Pak Cipto yang sedari tadi menunggu di luar pintu kaca, tampak mengusap sudut matanya dengan sapu tangan. Dia mengangguk hormat padaku, sebuah isyarat bahwa tugas pertamanya menjaga keselamatanku sudah selesai, dan kini saatnya menjalankan tugas kedua, memberi pelajaran pada mereka yang sedang bersenang-senang di atas penderitaanku. Ribuan kilometer dari tempatku mendekap bumi, roda pesawat yang membawa 2 manusia paling tidak tahu diri di dunia ini akhirnya mendarat mulus di aspal Bandara Internasional Kuala Lumpur. Bayu dan Bu Darmi turun dari pesawat dengan gaya bak selebriti papan atas yang baru pulang dari tur dunia. Padahal aslinya cuma turis modal gesek kartu istri. Bu Darmi berjalan sambil mengibaskan selendang barunya. Dagunya diangkat tinggi-tinggi,
Mungkin takut lehernya berlipat kalau menunduk sedikit saja. Sementara Bayu sibuk membetulkan kacamata hitamnya. Padahal mereka sedang berada di dalam gedung bandara yang ber-AC dingin. Aroma parfum menyengat Bu Darmi sepertinya menjadi sinyal peringatan bagi warga lokal untuk menyingkir. Memberi jalan bagi Ratu dan Pangeran kesiangan ini. Mereka tidak langsung menuju hotel. Oh, tentu saja tidak. Bu Darmi merengek minta mampir ke butik perhiasan ternama yang ada di area bandara. Katanya, dia butuh cincin baru untuk dipamerkan di grup arisan ibu-ibu kompleks nanti. Dia tidak mau kalah saing dengan Bu Tejo yang baru beli gelang keroncong minggu lalu. Tanpa basa-basi, Bu Darmi langsung menunjuk sebuah kalung emas bertahta berlian kecil di etalase. Matanya berbinar lapar seperti kucing melihat ikan asin. Harganya tidak main-main, setara dengan harga motor metik baru. Tapi bagi Bayu, harga segitu mah kecil. Dia dengan percaya diri mengeluarkan dompet kulitnya, mengambil kartu kredit platinum, kartu tambahan dari rekening utamaku, dan meletakkannya di meja kasir dengan gaya angkuh. Bungkus yang ini. Jangan lama-lama ya, Mbak, kami orang sibuk. Kata Bayu dengan logat sok kebarat-baratan yang terdengar menggelikan. Pegawai toko itu tersenyum sopan, mengambil kartu tersebut, dan memasukkannya ke mesin pembayaran. Bayu mengetuk-ngetukkan jarinya di meja kaca, bersiul kecil, membayangkan betapa hebatnya dia bisa membelikan ibunya perhiasan mahal. Bu Darmi sudah senyum-senyum sendiri sambil mencoba anting di depan cermin, membayangkan wajah iri tetangga-tetangganya nanti. Mesin gesek kartu itu mengeluarkan bunyi, bip, pendek yang terdengar seperti vonis hukuman mati bagi gengsi Bayu. Pegawai toko mengerutkan kening, mencoba menggesek sekali lagi. Bunyi yang sama terdengar lagi. Lampu indikator di mesin itu berkedip merah, menolak bekerja sama. Maaf, Tuan, transaksinya gagal. Keterangannya ditolak oleh bank penerbit. Mungkin ada kartu lain? Ucap pegawai itu sopan, tapi volume suaranya cukup untuk membuat beberapa pengunjung lain menoleh. Wajah Bayu yang tadinya cerah ceria mendadak berubah warna menjadi merah padam. Persis kepiting rebus yang lupa dimatikan kompornya. Dia tertawa canggung, berusaha menutupi kepanikan yang mulai merambat naik ke lehernya. Ah, masa sih? Mesin situ kali yang rusak. Itu kartu limitnya tanpa batas loh. Mbak, coba lagi dong, yang benar geseknya. Protes Bayu sambil menyodorkan kartu itu lagi dengan paksa. Pegawai toko mencoba lagi. Kali ini lebih pelan, tapi hasilnya tetap nihil. Mesin itu tetap bisu, menolak memuntahkan struk pembayaran. Bu Darmi yang tadinya asyik bercermin kini mendekat. Wajahnya mulai masam. Kenapa lama sekali? Bayu? Ibu sudah lapar nih. Gerutu Bu Darmi. Sebentar, Bu. Ini mesinnya jelek. Kilah Bayu sambil merogoh dompetnya lagi, mengeluarkan kartu debit cadangan. Kartu ini juga terhubung ke rekeningku. Pakai yang ini saja, Mbak. Yang tadi mungkin magnetnya kotor. Tatapan pelayan toko itu berubah. Dari yang tadinya ramah penuh hormat menjadi tatapan curiga seolah sedang melihat copet pasar yang salah masuk butik. Dia memasukkan kartu kedua. Hening sejenak. Lalu, bip. Ditolak lagi. Maaf, Tuan. Ini juga ditolak. Saldo tidak mencukupi atau rekening dibekukan. Mohon maaf, kalau tidak ada pembayaran tunai, kami tidak bisa memproses barangnya, kata pegawai itu. Kali ini nadanya lebih dingin dan tegas, sambil menarik kembali kotak kalung berlian itu dari jangkauan tangan Bu Darmi. Rasa malu mulai merayap naik ke ubun-ubun Bayu. Orang-orang yang lewat mulai berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah mereka. Bu Darmi melotot pada anaknya. Bibirnya gemetar menahan amarah dan malu. Bayu, kamu ini bagaimana sih? Katanya orang kaya. Masa gesek kartu saja tidak bisa? Bikin malu ibu saja. Bisik Bu Darmi dengan suara mendesis tajam. Mereka berdua akhirnya keluar dari toko itu dengan tangan kosong dan wajah tertunduk, diiringi tatapan sinis dari pegawai toko dan petugas keamanan. Bayu masih sibuk membolak-balik kartunya, bingung setengah mati. Dia tidak sadar, di seberang lautan sana, aku sedang tersenyum puas sambil menyusui bumi. Selamat datang di dunia nyata, sayang. Gumamku dalam hati. Itu baru permulaan.
Melihat wajah damai bumi yang sedang terlelap di box bayi transparan itu membuat hatiku berdesir aneh. Campuran antara rasa cinta yang meluap-luap dan rasa bodoh yang baru saja sadar. Selama 9 bulan aku membawa nyawa ini sendirian, merasakan tendangannya sendirian, dan membayangkan masa depannya sendirian. Sementara ayahnya sibuk memilih warna cat mobil atau model sepatu terbaru. Betapa butanya aku dulu, mengira cinta itu cukup dengan modal kesabaran tanpa batas. Ternyata, sabar sama bodoh itu bedanya setipis kulit bawang. Dan hari ini aku memutuskan untuk berhenti menjadi keduanya. Pak Cipto masuk kembali ke ruangan dengan langkah tegap. Di tangannya tergenggam sebuah map tebal berwarna biru tua yang terlihat sangat resmi. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Ciri khas pengacara mahal yang sudah makan asam garam dunia hukum. Tapi aku bisa melihat kilatan kepuasan di matanya. Sepertinya dia menikmati tugas ini. Tugas untuk meruntuhkan kesombongan dua manusia yang selama ini mengira aku hanyalah istri pajangan yang bisa diperas sesuka hati. Nyonya Saras. Sapa Pak Cipto sopan sambil duduk di kursi seberang ranjangku. Semua instruksi sudah dijalankan. Pihak bank sudah membekukan 3 kartu kredit utama dan 2 rekening tabungan atas nama Tuan Bayu yang sumber dananya dari Nyonya. Saya juga sudah menghubungi manajer keuangan perusahaan untuk memutus akses Tuan Bayu ke dana operasional darurat yang biasa dia curi-curi pakai. Aku tersenyum tipis, membayangkan wajah Bayu yang pasti sedang kebingungan setengah mati di sana. Bagus, Pak. Lalu bagaimana dengan aset-aset lainnya? Rumah yang ditempati ibu mertua? Mobil yang dipakai Bayu? Pak Cipto membetulkan letak kacamatanya. Rumah itu atas nama perusahaan, Nyonya. Jadi secara hukum, Ibu Darmi hanya menumpang. Kita bisa mengeluarkan surat pengosongan kapan saja dengan alasan kebutuhan operasional kantor. Mobil sport Tuan Bayu juga tercatat sebagai aset inventaris direksi. Jadi, kalau Nyonya mau, besok pun bisa kita tarik paksa. Lakukan, Pak. Jawabku cepat tanpa ragu sedikit pun. Siapkan berkas gugatan cerai malam ini juga. Masukkan pasal penelantaran istri dan anak, serta perbuatan tidak menyenangkan. Saya tidak mau mediasi. Saya tidak mau rujuk. Saya mau mereka sadar bahwa tanpa saya, mereka hanyalah butiran debu di karpet mahal. Sementara aku menyusun rencana perang di kamar rumah sakit yang nyaman, ribuan kilometer di seberang lautan, suasana hati Bayu dan Bu Darmi sedang terjun bebas. Setelah diusir halus dari toko perhiasan bandara karena kartu yang tidak bisa dipakai, mereka kini duduk di dalam taksi bandara menuju Hotel Bintang 5 di pusat kota Kuala Lumpur. AC taksi itu sebenarnya cukup dingin, tapi keringat sebesar biji jagung terus mengalir dari pelipis Bayu. Bu Darmi tidak henti-hentinya menggerutu sepanjang perjalanan. Suaranya bersaing dengan suara radio taksi yang memutar lagu Melayu mendayu-dayu. "Kamu ini bagaimana sih, Bayu?" Katanya kartu tanpa batas. "Kok buat beli kalung saja tidak bisa? Jangan-jangan kamu lupa bayar tagihan bulan lalu ya? Duh, bikin malu ibu saja di depan pelayan toko tadi. Untung tidak ada orang Indonesia lain yang lihat." Omel Bu Darmi sambil mengipasi lehernya yang berlipat dengan paspor. Bayu hanya diam. Jarinya sibuk mengetuk-ngetuk layar ponsel, mencoba membuka aplikasi perbankan digitalnya. Tapi aneh. Aplikasi itu tidak bisa dibuka, hanya muncul lingkaran berputar-putar tanpa henti seolah sedang mengejek nasibnya. "Sinyalnya jelek mungkin, Bu. Tenang saja, nanti sampai Hotel Bayu telepon orang bank. Paling sistemnya lagi perbaikan. Namanya juga bank, kadang suka error." Kilah Bayu mencoba menenangkan ibunya, meski hatinya sendiri sudah ketar-ketir seperti drum band yang dipukul sembarangan. Taksi akhirnya berhenti di lobi sebuah hotel mewah yang pilar-pilarnya menjulang tinggi berlapis marmer. Penjaga pintu berseragam rapi membukakan pintu taksi dengan senyum ramah. Bu Darmi langsung menegakkan punggung, memasang wajah angku andalannya, dan melangkah keluar seolah dia adalah ratu kerajaan Inggris yang sedang berkunjung. Bayu menyusul di belakang, menyeret koper-koper besar mereka sambil berusaha terlihat santai, meski dompetnya terasa semakin tipis. Masalah kedua muncul saat sopir taksi menagih ongkos. Bayu merogoh saku celananya, mencari lembaran uang tunai ringgit yang sudah dia tukar di bandara tadi. Tapi saat dihitung, jumlahnya pas-pasan sekali,
Hanya sisa uang receh untuk beli permen. Rupanya Bayu terlalu percaya diri dengan kartu kreditnya. Jadi dia tidak membawa banyak uang tunai. Dengan berat hati dan tangan gemetar, dia menyerahkan lembaran terakhir itu. Pas ya, Pak Cik. Tidak ada kembalian, kata sopir taksi itu dengan logat lokal yang kental. Lalu tancap gas meninggalkan mereka di lobi hotel. Mereka berjalan menuju meja resepsionis yang megah. Aroma bunga lili segar menyambut indera penciuman. Kontra sekali dengan bau keringat kecut Bayu. Seorang resepsionis wanita dengan senyum profesional menyapa mereka. Selamat sore, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Mau lapor masuk? Tanya wanita itu ramah. Ya, atas nama Bayu Pratama. Saya sudah pesan kamar suite pemandangan kota untuk 3 malam. Jawab Bayu dengan percaya diri, meletakkan paspornya di meja marmer. Wanita itu mengetik sesuatu di komputernya. Sebentar ya, Tuan Bayu. Ah, ya, pesanan ditemukan. Kamar suite dengan sarapan. Tapi di sistem kami tercatat pembayarannya belum lunas. Tuan baru membayar uang muka 10% saat pemesanan daring. Untuk pelunasan dan jaminan deposit, boleh saya pinjam kartu kreditnya? Bayu menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang seperti gurun pasir. Dia melirik Bu Darmi yang sudah duduk manis di sofa lobi sambil memotret langit-langit hotel untuk bahan pameran di status pesan singkatnya. Tidak ada pilihan lain. Bayu harus mencoba lagi. Mungkin tadi di bandara memang mesinnya yang rusak. Dengan tangan gemetar, Bayu menyerahkan kartu kredit platinum yang sama. Resepsionis itu menerimanya sambil tersenyum, lalu memasukkannya ke mesin pembaca kartu. Hening. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Maaf, Tuan. Suara resepsionis itu masih ramah, tapi terdengar seperti petir di siang bolong bagi Bayu. Kartunya ditolak. Ada keterangan. Hubungi bank penerbit. Apakah ada kartu lain? Wajah Bayu pucat pasi. Dia merogoh dompet, mengeluarkan kartu kedua, kartu ketiga, bahkan kartu debit untuk belanja bulanan rumah. Semuanya dicoba satu persatu. Dan semuanya memberikan jawaban yang sama. Ditolak. Ini tidak mungkin, seru Bayu agak keras, membuat beberapa tamu bule di lobi menoleh kaget. Mbak, mesin kalian ini yang rusak. Saya ini nasabah prioritas. Saldo saya miliaran. Coba digesek lagi. Yang benar dong kerjanya. Resepsionis itu mulai kehilangan senyum manisnya, berganti dengan tatapan tegas namun tetap sopan. Tuan, kami sudah mencoba di 2 mesin berbeda. Hasilnya sama. Kartu Tuan memang tidak bisa digunakan. Kalau Tuan tidak bisa melakukan pelunasan dan deposit sekarang, mohon maaf, kami tidak bisa memberikan kunci kamar. Bu Darmi yang mendengar keributan itu langsung bangkit dari sofa dan menghampiri meja resepsionis dengan langkah lebar. Gelang emas palsunya berbunyi kincing-kincing heboh. Ada apa ini, Bayu? Kenapa lama sekali? Ibu sudah capek mau mandi. Bentak Bu Darmi tanpa rasa malu. Bu, kartunya error lagi. Semua kartu tidak bisa dipakai. Bisik Bayu dengan suara mencicit seperti tikus kejepit pintu. Mata Bu Darmi melotot nyaris keluar. Apa? Kamu jangan bercanda ya. Kita sudah sampai di Kuala Lumpur. Masa kita mau tidur di jalanan? Kamu telepon Sarah sekarang. Pasti istrimu yang bodoh itu lupa bayar tagihan atau salah pencet sesuatu. Cepat telepon. Tanpa mereka sadari, 2 petugas keamanan hotel berbadan tegap sudah berdiri tidak jauh dari mereka, mengawasi dengan tatapan waspada, siap menyeret keluar 2 turis asing yang dianggap membuat onar dan tidak punya uang ini. Bayu dengan tangan gemetar akhirnya mengeluarkan ponselnya, menekan nomor kontak yang dia beri nama, istri penurut. Di kamarku, ponsel berdering nyaring. Aku melihat nama Bayu di layar, tersenyum sinis, lalu membiarkannya berdering sampai mati. Biar saja. Biarkan mereka merasakan sensasi menjadi orang asing yang terlunta-lunta di negeri orang tanpa uang sepeser pun. Pelajaran tata krama baru saja dimulai. Ponselku bergetar lagi untuk yang kelima kalinya. Menari-nari di atas meja nakas rumah sakit seperti gasing yang kehilangan arah. Kali ini nama Ibu mertua, yang terpampang jelas di layar,
berkedip-kedip seolah membawa pesan darurat nasional. Aku sedang asyik mengupas apel merah yang segar menggunakan pisau buah kecil. Sementara Bumi tertidur pulas di sampingku setelah kenyang menyusu. Pak Cipto yang duduk di sofa sambil membaca koran sore hanya melirik sekilas ke arah ponsel itu. Lalu menatapku dengan alis terangkat, seolah bertanya, "Sudah waktunya pertunjukan dimulai?" Aku meletakkan pisau buah, mengelap tangan dengan tisu basah, lalu dengan gerakan perlahan menekan tombol hijau dan langsung menyalakan pengeras suara. Sengaja, biar Pak Cipto bisa ikut mendengarkan drama radio siaran langsung dari Kuala Lumpur ini. Belum sempat aku mengucapkan kata, "Halo," suara jeritan Bu Darmi sudah meledak memenuhi ruangan, nyaring dan memekakan telinga persis seperti suara peluit tukang parkir yang sedang emosi. "Saras, kamu ini istri macam apa? Hah?" bentak Bu Darmi tanpa rem. Suaranya bergetar, campuran antara panik, marah, dan gengsi yang terluka. "Kamu tahu tidak kami sedang di mana? Kami tertahan di lobi hotel. Orang-orang hotel ini gila semua. Masa kartu kredit Bayu dibilang rusak? Kamu pasti lupa bayar tagihan bulan ini, kan? Dasar menantu tidak becus. Cepat telepon pihak bank sekarang juga. Bilang kalau kami ini nasabah prioritas. Malu tahu, dilihatin banyak orang." Aku tersenyum tipis, mengambil potongan apel dan mengunyahnya dengan santai. Renyah dan manis, kontras sekali dengan nasib mereka di sana yang pasti sedang pahit-pahitnya. Di latar belakang suara telepon, aku bisa mendengar suara keributan samar. Sepertinya ada suara petugas keamanan yang sedang mencoba bicara sopan tapi tegas, meminta mereka menyingkir dari meja resepsionis karena menghalangi tamu lain. "Halo, Bu? Aduh, maaf ya suara ibu putus-putus. Maklum sinyal di rumah sakit agak susah." Jawabku dengan nada dibuat-buat polos, padahal sinyal di sini penuh 5 baris. "Ibu bilang apa tadi? Lupa bayar tagihan?" "Wah, sepertinya bukan lupa, Bu. Memang sengaja tidak saya bayar." Hening sejenak di seberang sana. Mungkin otak Bu Darmi sedang memproses kalimatku yang terdengar mustahil di telinganya. Selama ini, Saras adalah mesin ATM berjalan yang tidak pernah protes. Jadi mendengar aku berani menjawab seperti itu pasti rasanya seperti melihat kucing mengeong berubah jadi macan mengaum. "Apa maksudmu sengaja tidak bayar?" Kali ini suara Bayu yang terdengar menyambar ponsel dari ibunya. Napasnya terdengar memburu, seperti orang habis lari dikejar anjing. "Saras, jangan main-main ya. Ini bukan waktunya bercanda. Kami tidak bisa masuk kamar. Kami butuh istirahat. Cepat buka blokirnya atau transfer uang tunai ke rekeningku sekarang. 50 juta. Buat jaga-jaga." Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan dingin. Mas Bayu, kamu lupa ya tadi pagi bicara apa sama aku? Katanya persalinanku tidak penting? Katanya anakku cacat dan bikin malu keluarga? Nah, karena aku sedang sibuk mengurus anak cacat yang tidak penting ini, otomatis urusan liburan kalian jadi tidak penting juga buat aku. Adil, kan? "Saras, kamu durhaka sama suami," teriak Bayu. Suaranya mulai terdengar putus asa. "Aku ini suamimu. Surgamu ada di aku. Kalau aku tidak ridho, kamu dosa besar." Ah, kartu as, suami adalah surga, akhirnya keluar juga. Selalu begitu. Kalau sudah terdesak dan kalah argumen, dalil agama dipakai sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan akhlak. Padahal selama ini dia memperlakukanku lebih rendah dari pembantu. "Surga macam apa yang isinya penelantaran istri dan anak, Mas?" Balasku tajam. Nada suaraku mulai meninggi membuat Bumi menggeliat sedikit dalam tidurnya. Aku langsung merendahkan suara lagi. "Dengar baik-baik, Mas. Mulai detik ini, keran uang sudah aku tutup rapat. Semua kartu yang kalian pegang itu sudah jadi sampah plastik. Rekening yang biasa kamu kuras isinya? Kosong. Bu, tidak ada lagi uang jajan dari Saras si istri bodoh." Terdengar suara Bu Darmi merebut kembali ponsel itu. Kali ini suaranya tidak lagi membentak, tapi mulai merengek panik. Gengsinya mulai runtuh dihantam kenyataan bahwa mereka tidak punya uang sepeser pun di negeri orang. "Saras, Nasas, jangan begini dong. Nak, ibu kan sudah tua.
Ibu capek, butuh tidur di kasur empuk. Tadi di pesawat kaki ibu bengkak. Kamu tega melihat mertuamu tidur di jalanan? Nanti kalau ibu sakit bagaimana? Kamu mau tanggung jawab? Bujuk Bu Darmi dengan nada memelas yang dibuat-buat. Nada yang sama yang biasa dia pakai kalau minta dibelikan tas baru. Ibu kan wanita sosialita. Masa tidak punya tabungan sendiri? Sindirku telak. Lagi pula, tadi ibu bilang sendiri kan, kalian mau bersenang-senang dan tidak mau diganggu urusan persalinan saya. Ya sudah, silakan bersenang-senang. Nikmati saja pemandangan lobi hotel itu. Gratis kok. Kalau cuma lihat-lihat. Tuan, Nyonya, mohon maaf. Anda harus segera meninggalkan area lobi jika tidak melakukan pembayaran. Taksi sudah menunggu di depan untuk membawa Anda pergi. Suara tegas seorang pria, kemungkinan manajer hotel atau kepala keamanan, terdengar jelas menembus sambungan telepon. Tunggu sebentar, Pak. Ini menantu saya lagi transfer. Sebentar. Teriak Bu Darmi panik kepada petugas di sana. Lalu kembali bicara padaku. Saras. Cepat transfer. Kami diusir. Saras. Selamat menikmati liburan mandirinya. Bu. Mas. Oh iya. Jangan lupa foto-foto di Menara Kembar ya. Kalau kuat jalan kaki ke sana. Aku menekan tombol merah di layar ponsel. Memutus sambungan telepon itu dengan perasaan puas yang luar biasa. Rasanya seperti baru saja mengangkat beban 100 kilogram dari pundakku. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kamar yang segar. Lalu menatap Pak Cipto yang sedari tadi menyimak sambil tersenyum simpul. Bagaimana, Nyonya? Apakah perlu saya kirimkan tiket pulang untuk mereka besok? Tanya Pak Cipto memecah keheningan. Aku menggeleng tegas sambil kembali mengambil potongan apel. Tidak usah, Pak. Biarkan mereka belajar bertahan hidup. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya tidak punya uang dan tidak punya harga diri. Sama seperti rasa sakit yang mereka berikan padaku tadi pagi. Lagi pula, mereka punya kaki dan tangan yang sehat. Mereka bisa mencari jalan pulang sendiri. Kalau mereka mau usaha. Di luar jendela rumah sakit, langit mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Di suatu tempat di Kuala Lumpur sana, aku bisa membayangkan dua orang manusia sombong sedang duduk di trotoar pinggir jalan dengan koper-koper besar mereka, meratapi nasib sambil memegang perut yang lapar, ditemani rasa malu yang tidak akan pernah hilang. Karma itu tidak butuh GPS. Dia tahu persis kemana alamat tujuannya. Malam merayap turun menyelimuti kota, membawa keheningan yang terasa begitu mewah di kamar rawat inap kelas presiden ini. Lampu utama sudah dipadamkan, menyisakan cahaya temaram dari lampu tidur di sudut ruangan yang menciptakan bayangan lembut di dinding. Bumi, pangeran kecilku, sudah terlelap dengan napas teratur di dalam kotak bayi transparan. Sesekali bibir mungilnya bergerak-gerak lucu seolah sedang meminum susu di dalam mimpi. Aku menatapnya tanpa bosan, menelusuri setiap inci wajahnya yang dibilang cacat oleh nenek dan ayahnya sendiri. Betapa mengerikannya fitnah yang bisa keluar dari mulut manusia hanya demi menutupi ego mereka yang setinggi langit. Anak ini sempurna. Dari ujung rambut halus di kepalanya hingga 10 jari kakinya yang merah merona. Sementara aku menikmati ketenangan di atas kasur empuk dengan spray beraroma lavender. Nasib dua bangsawan di Kuala Lumpur sana justru sedang berada di titik nadir. Setelah diusir secara halus namun memalukan dari lobi Hotel Bintang 5, Bayu dan Bu Darmi kini terdampar di trotoar jalanan Bukit Bintang yang ramai namun asing. Koper-koper besar yang tadi pagi mereka seret dengan bangga, kini berubah menjadi beban berat yang menyiksa. Roda koper itu bergemeretak di atas paving blok yang tidak rata, bersahut-sahutan dengan keluhan Bu Darmi yang tidak ada habisnya. Gaun emasnya yang berkilauan kini tampak konyol di tengah hiruk-pikuk pedagang kaki lima dan turis ransel yang berlalu lalang. Bayu, kaki ibu sakit. Tumit ibu lecet semua gara-gara sepatu sialan ini. Rengek Bu Darmi sambil menyeret langkahnya yang pincang. Dia berhenti di dekat tiang lampu jalan, melepas sepatu hak tingginya, dan berdiri bertelanjang kaki di atas trotoar yang berdebu. Pemandangan itu sungguh tragis sekaligus menggelitik. Seorang wanita dengan dandan menor ala sosialita, tapi nyeker di pinggir jalan seperti orang yang baru saja kabur dari hajatan. Bayu sendiri sudah mandi keringat.
Kemeja bunga-bunganya basah di bagian punggung dan ketiak. Baunya mulai tidak sedap bercampur dengan asap kendaraan. Dia menghitung lembaran uang ringgit yang tersisa di dompetnya dengan tangan gemetar. Uang itu adalah sisa kembalian dari beli air mineral di bandara dan sedikit uang receh yang terselip di saku celana. Jumlahnya menyedihkan. Bahkan untuk membeli nasi lemak di warung pinggir jalan pun harus berpikir 2 kali kalau mau menyisihkan uang untuk penginapan. Kita tidur di mana, Bayu? Jangan bilang kita tidur di sini bersama gelandangan. Seru Bu Darmi histeris saat melihat seorang pengemis tidur berbantalkan kardus tak jauh dari mereka. Sabar, Bu. Uang kita pas-pasan. Hotel yang tadi jelas tidak mungkin. Kita cari penginapan murah di gang belakang sana, jawab Bayu lemas, menunjuk ke arah lorong gelap yang dipenuhi papan nama penginapan kelas melati dengan lampu neon kedap-kedip yang meragukan. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang sudah hancur lebur, mereka menyeret koper-koper itu masuk ke dalam gang sempit yang becek sisa hujan sore tadi. Aroma got yang menyengat langsung menyambut hidung mancung Bu Darmi yang terbiasa mencium wangi parfum mahal. Dia menutup hidung dengan selendangnya. Matanya melotot horor melihat tikus got sebesar kucing yang melintas santai di depan kaki mereka. Jeritan tertahannya tertelan oleh suara musik dangdut yang berdentum keras dari salah satu warung makan di situ. Mereka akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan tua bertingkat 2 dengan cat yang mengelupas di sana-sini. Tulisan, Penginapan Bintang Kejora, murah meriah, terpampang miring di atas pintu masuk. Penjaga penginapan, seorang pria tua dengan kaos kutang dan rokok terselip di bibir, menatap mereka dengan tatapan malas. Bayu maju ke meja resepsionis yang penuh debu, mencoba menawar harga kamar dengan sisa uang ringgit yang dia punya. Kamar paling murah, Pak Cik. Asal bisa buat tidur berdua, kata Bayu memelas. Jauh sekali dari gaya bos besar yang dia tampilkan di bandara tadi pagi. Ada di lantai 2. Kamar mandi luar. Kipas angin saja. Tidak ada pendingin udara. Bayar di muka. Jawab penjaga itu datar sambil menyodorkan kunci berkarat dengan gantungan nomor kamar yang terbuat dari potongan kayu bekas. Setelah membayar, yang menghabiskan hampir seluruh sisa uang mereka, Bayu dan Bu Darmi naik ke lantai 2 melalui tangga kayu yang berderit menakutkan setiap kali diinjak. Begitu pintu kamar dibuka, aroma apek khas ruangan yang jarang terkena sinar matahari langsung menampar wajah mereka. Kamarnya sempit, hanya cukup untuk satu kasur busa tipis yang sudah kempes di tengah, dan sebuah kipas angin dinding yang berputar dengan suara grek-grek-grek seperti helikopter mau jatuh. Tidak ada jendela, hanya ventilasi kecil di atas pintu. Bu Darmi langsung terduduk di tepi kasur, lalu menjerit kaget saat merasakan sesuatu yang keras di bawah spray. Dia menyingkap spray kumal itu dan menemukan pegas kasur yang menonjol keluar. Bayu, ini tempat apa? Kandang ayam. Ibu tidak bisa tidur di sini. Punggung ibu bisa patah. Bu Darmi mulai menangis. Air mata turnya membuat maskara dan bedak tebalnya luntur, menciptakan jalur hitam di pipinya yang membuatnya terlihat seperti tokoh antagonis film horor yang gagal audisi. Bayu membanting tubuhnya ke lantai yang dilapisi karpet plastik sobek, bersandar pada koper mahalnya. Dia memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Perutnya berbunyi nyaring, minta diisi, tapi mereka sudah tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Sudahlah, Bu, terima saja nasib. Ini semua gara-gara Saras. Lihat saja nanti kalau kita pulang, aku akan kasih pelajaran dia. Gerutu Bayu, masih saja menyalahkan orang lain atas kebodohannya sendiri. Telepon temanmu. Si Rudi atau si Eko. Pinjam uang barang 1 juta 2 juta. Masa kamu tidak punya teman yang bisa bantu? Desak Bu Darmi sambil memukul kaki Bayu dengan selendangnya. Bayu menghela napas panjang, merogoh ponselnya lagi. Baterainya tinggal 10%. Dia mencoba menghubungi Rudi, teman nongkrongnya yang sering dia traktir pakai uangku dulu. Terdengar nada sambung. Lalu suara Rudi yang riang menjawab. Halo, Bos Bayu. Tumben telepon malam-malam. Ada di mana nih? Pasti lagi pesta di KL ya. Sapa Rudi. Iya Ruth. Begini, aku ada masalah sedikit nih. Dompetku, hilang. Kartu ATM juga ikut hilang. Boleh tidak aku pinjam uang sebentar? Transfer saja ke aplikasi dompet digital.
Nanti begitu aku urus ke bank, langsung aku ganti 2 kali lipat. Bayu berbohong dengan lancar, berusaha menjaga sisa-sisa gengsinya. Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar tawa Rudi yang meledak. Ah, si bos bisa saja bercandanya. Masa orang kaya raya pinjam duit receh ke aku? Dompet hilang kan tinggal telepon asisten atau istri bos yang juragan itu. Sudahlah, jangan ngeprank. Aku lagi main kartu nih. Yuk, dah. Sambungan telepon terputus. Bayu menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Rudi, teman yang selama ini memujanya saat dia punya uang, menutup telepon begitu saja saat dia butuh bantuan. Dia mencoba menelepon Eko, tapi nomornya malah tidak aktif. Satu persatu teman sosialitanya dia hubungi, dan satu persatu juga alasan penolakan dia terima. Ada yang bilang sedang tidak punya uang, ada yang bilang sinyal jelek, ada yang langsung mematikan telepon saat dengar kata pinjam. Malam itu, di kamar pengap berukuran 3x3 meter di Gang Sempit Kuala Lumpur, Bayu dan Budarmi akhirnya menyadari satu hal yang menyakitkan. Tanpa uang saras, mereka bukan siapa-siapa. Mereka hanyalah 2 manusia benalu yang baru saja kehilangan inangnya. Di rumah sakit, aku terbangun sebentar karena haus. Kurai gelas air di nakas dan meneguknya perlahan. Mataku melirik jam dinding. Pukul 2 pagi. Di luar sana, angin malam berhembus tenang. Aku tersenyum menatap bumi yang masih tidur nyenyak. Selamat tidur, sayang. Malam ini ibu pastikan tidurmu nyenyak. Tidak akan ada yang berani mengusik kita lagi. Besok, kita akan mulai membangun kerajaanmu yang sesungguhnya. Dan jauh di sana, di atas kasur tipis yang bau apek, Budarmi dan Bayu tidur saling memunggungi dengan perut lapar, ditemani suara kipas angin rusak yang menjadi lagu pengantar tidur paling menyedihkan dalam sejarah liburan mereka. Matahari pagi Kuala Lumpur menerobos masuk melalui ventilasi kecil di atas pintu, menyoroti debu-debu yang menari di udara kamar sempit itu dengan begitu jelas. Cahaya itu bukannya membawa harapan, malah mempertegas betapa menyedihkannya pemandangan di dalam kamar penginapan murah ini. Budarmi masih tertidur dengan posisi meringkuk seperti udang rebus di atas kasur tipis. Gaun emas kebanggaannya kini kusut masai persis seperti kertas kado bekas yang dipungut dari tempat sampah. Dengkurannya terdengar kasar, bersahutan dengan suara perut Bayu yang berbunyi nyaring minta diisi. Rasa lapar yang menyerang Bayu pagi ini bukan main-main. Rasanya melilit perih seperti lambungnya sedang diperas menggunakan tangan raksasa. Dia duduk termenung di lantai karpet plastik yang lengket, menatap nanar ke arah koper-koper mahal yang berjajar bisu di pojok ruangan. Sungguh sebuah ironi yang menggelitik. Punya koper seharga motor, tapi isinya cuma baju-baju pamer, bukan roti apalagi nasi bungkus. Bayu mencoba menjilat bibirnya yang kering pecah-pecah. Menyesali kenapa kemarin dia tidak sempat menyelipkan biskuit di saku celananya. Dengan langkah gontai dan wajah yang belum dicuci, karena air di kamar mandi umum luar warnanya kecoklatan meragukan, Bayu memutuskan untuk keluar mencari peruntungan. Dia melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Satu-satunya benda berharga yang menempel di badan selain harga dirinya yang sudah minus. Dengan berat hati, dia berjalan menuju pasar barang bekas yang letaknya tidak jauh dari gang penginapan, berharap ada pedagang yang mengerti nilai barang bermerek dan mau menukarnya dengan tumpukan uang tunai. Transaksi jual-beli itu berlangsung singkat dan sangat menyakitkan hati, seolah menampar pipi Bayu bolak-balik tanpa ampun. Pedagang barang bekas, seorang bapak tua berkumis tebal dengan kacamata melorot, hanya menawar jam tangan itu seharga uang makan 2 hari. Ini barang tiruan, Tuan. Kualitas super memang, tapi tetap saja tiruan. Kata bapak itu santai sambil membolak-balik jam yang selama ini dibanggakan Bayu sebagai barang asli di depan teman-temannya. Bayu ternganga. Baru sadar kalau dulu aku memang membelikannya jam palsu demi menguji apakah dia bisa membedakan kualitas atau cuma peduli merek, dan ternyata dia gagal total. Sementara suami yang durhaka itu sedang menelan ludah pahit menerima beberapa lembar uang receh hasil penjualan jam palsu, aku sedang menikmati sarapan ala raja di kamar rumah sakit. Nasi tim ayam jamur, sup asparagus hangat yang mengepul, dan potongan buah naga segar tersaji rapi di meja dorong di hadapanku. Pak Cipto datang lagi. Kali ini membawa kabar yang membuat nafsu makanku bertambah 2 kali lipat. Seolah sup asparagus ini diberi bumbu penyedap rasa kemenangan.
Surat gugatan cerai sudah didaftarkan secara daring pagi ini, Nyonya, dan saya juga sudah menyiapkan draft pengumuman pengambil alihan aset, ujar Pak Cipto sambil menyerahkan sebuah map berwarna merah. Aku membacanya sekilas sambil menyuapi mulutku dengan sendok perak, menikmati rasa gurih yang lumer di lidah. Di dokumen itu tertulis jelas, seluruh aset perusahaan dan properti yang selama ini dinikmati keluarga Bayu akan segera ditarik dan dialihkan kepemilikannya ke dalam dana perwalian atas nama Bumi, putraku. Jadi secara teknis, Bayu sekarang numpang hidup di rumah anaknya sendiri. Kembali ke gang sempit yang bau got di Kuala Lumpur, Bayu pulang membawa 2 bungkus nasi lemak paling murah yang isinya cuma nasi, sambal sedikit, dan ikan teri seukuran jari kelingking. Dia membangunkan ibunya dengan guncangan pelan. Bu Darmi bangun dengan wajah bingung, lalu menangis lagi saat sadar dia tidak bangun di kasur hotel empuk, melainkan di kasur busa yang pernya menonjol menusuk punggung. Dia memakan nasi bungkus itu dengan lahap sambil sesenggukan. Air matanya menetes jatuh ke dalam bungkusan nasi, menambah rasa asin alami pada sarapan pagi yang tragis itu. Bayu, ucap Bu Darmi di sela kunyahannya. Matanya tiba-tiba membelalak lebar seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Ibu baru sadar sesuatu. Kalau Saras memblokir semuanya, berarti selama ini dia yang punya uang. Berarti semua kemewahan kita itu dari dia. Bayu mengangguk lemah. Mulutnya penuh nasi. Iya, Bu. Kita salah besar. Kita kira dia cuma ibu rumah tangga biasa yang dapat warisan sedikit. Ternyata keran airnya ada di dia. Bukan itu yang paling parah, Bayu, seru Bu Darmi. Nasi muncrat sedikit dari mulutnya. Anak itu, bayi yang kemarin kita bilang cacat. Kalau Saras sekaya itu, berarti bayi itu pewaris tunggalnya. Kita sudah menghina pewaris tunggal harta Saras. Bayu, kita bilang dia cacat. Padahal dia itu kunci brankas berjalan kita. Kesadaran itu menghantam kepala Bayu lebih keras daripada pukulan petinju profesional di ring tinju. Wajahnya memucat seketika. Nasi yang dikunyahnya mendadak terasa seperti pasir di tenggorokan. Mereka baru sadar bahwa kesombongan mereka kemarin bukan hanya melukai hatiku sebagai istri dan ibu, tapi juga membakar satu-satunya jembatan emas yang selama ini menopang hidup enak mereka. Mereka baru saja membuang tiket lotre yang sudah menang ke tempat sampah. Lalu meludahinya pula. Kita harus pulang, Bu. Hari ini juga, kata Bayu dengan suara gemetar. Keringat dingin mengucur di dahinya. Kita harus minta maaf. Kita harus sujud di kaki Saras kalau perlu. Kita bilang kalau kita hilaf. Kita bilang kalau kita sayang sama cucu itu. Pokoknya kita harus ambil hati Saras lagi sebelum dia benar-benar membuang kita. Tapi tiket pulang bagaimana? Uang kita tinggal recehan, tanya Bu Darmi panik, meremas bungkusan nasi yang sudah kosong. Bayu menatap koper-koper besar mereka dengan tatapan nanar. Kita jual koper-koper ini. Kita jual baju-baju ibu yang ada di dalamnya. Semuanya. Yang penting kita bisa beli tiket pulang paling murah, meskipun harus naik pesawat baling-baling atau duduk di dekat toilet sekalipun. Aku tersenyum melihat layar ponselku yang kembali berkedip menampilkan panggilan dari nomor asing dengan kode negara Malaysia. Pasti mereka meminjam telepon wartel atau meminjam ponsel orang lewat karena kehabisan pulsa. Aku tidak menjawabnya. Biarkan saja. Biarkan mereka berenang dalam kolam penyesalan itu sedikit lebih lama. Hari ini aku akan pulang ke rumah asliku. Sebuah rumah besar peninggalan orang tuaku yang selama ini kurahasiakan dari mereka. Aku akan meninggalkan rumah kontrakan penuh kenangan pahit itu, dan membiarkan mereka pulang ke rumah kosong yang kuncinya pun sudah diganti. Keluar dari lobi rumah sakit hari ini rasanya seperti sedang berjalan di atas karpet merah ajang penghargaan film bergengsi. Bedanya piala yang kubawa bukan patung emas, melainkan bayi mungil yang sedang tidur pulas dalam balutan selimut sutra lembut di gendongan. Sebuah mobil sedan hitam panjang mengkilap sudah menunggu di depan pintu utama. Pintunya dibukakan oleh sopir berseragam rapi yang membungkuk hormat seolah aku adalah ratu dari negeri dongeng. Pak Cipto berjalan di sampingku. Sibuk memastikan tidak ada satupun debu jalanan yang berani menempel di baju baruku. Rasanya sungguh menggelikan mengingat baru 3 hari yang lalu aku masuk ke sini dengan daster lusuh dan hati yang hancur lebur. Kini aku keluar sebagai wanita baru yang memegang kendali penuh atas hidupnya.
Mobil mewah ini meluncur mulus membelah kemacetan kota. AC-nya yang dingin dan jok kulitnya yang empuk membuat perjalanan pulang ini terasa seperti terapi pijat punggung gratis. Kami tidak menuju rumah kontrakan sempit di gang sempit yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaanku. Tidak. Rumah itu sudah menjadi masa lalu. Tempat membuang kenangan buruk yang tidak perlu didaur ulang. Sopir mengarahkan kemudi menuju kawasan perbukitan elit di utara kota. Tempat di mana sebuah rumah besar peninggalan orang tuaku berdiri kokoh menunggu tuan putrinya pulang. Rumah itu selama ini kututup rapat dan hanya dirawat oleh penjaga setia. Sengaja kusembunyikan agar Bayu tidak tahu seberapa tebal sebenarnya dompet istrinya ini. Sementara aku menikmati pemandangan kota dari balik kaca mobil yang gelap. Nasib dua manusia di Bandara Kuala Lumpur justru sedang berada di titik nadir kehinaan. Bayu dan Bu Darmi berdiri di antrean lapor masuk penerbangan murah dengan penampilan yang sungguh memprihatinkan. Jauh sekali dari gaya necis saat mereka berangkat. Koper-koper mahal nan mentereng itu sudah lenyap. Berganti menjadi tas kresek plastik berukuran besar yang mereka ikat asal-asalan. Isinya adalah sisa baju kotor dan baju pesta Bu Darmi yang gagal dijual karena modelnya dianggap terlalu norak oleh pedagang pasar loak. Bu Darmi berdiri dengan wajah ditekuk 7 lipatan. Kakinya yang lecet dibalut plester sana-sini, dan dia terpaksa memakai sandal jepit karet murahan yang dibeli di minimarket karena sepatu hak tingginya sudah patah sebelah. Orang-orang di sekitar antrean menatap mereka dengan tatapan aneh. Mungkin bingung melihat ibu-ibu berdandan tebal ala kondangan tapi menenteng tas kresek seperti mau pergi ke pasar ikan. Bayu sendiri tampak kusut masai. Matanya cekung kurang tidur, dan dia terus-menerus menjilat bibirnya yang kering karena haus. Uang hasil penjualan koper habis pas-pasan untuk membeli 2 tiket pesawat paling murah dengan jadwal penerbangan paling malam, tanpa bagasi tambahan, dan tentu saja tanpa jatah makan di pesawat. Bayu, ibu haus. Rengek Bu Darmi pelan. Suaranya serak. Beli air mineral 1 dong. Tenggorokan ibu rasanya seperti padang pasir. Bayu merogoh saku celananya. Mengeluarkan beberapa keping uang receh logam sisa kembalian tiket bus ke bandara. Dia menghitungnya berulang kali, berharap ajaibnya logam itu bisa beranak pinak, tapi jumlahnya tetap sama menyedihkan. Tahan ya, Bu. Uangnya kurang. Nanti kalau sudah sampai rumah di Indonesia, Ibu bisa minum air keran sepuasnya. Jawab Bayu putus asa. Lagi pula harga air di bandara ini gila. Bisa buat beli bensin seliter. Bu Darmi mendengus kesal. Air matanya menetes lagi membasahi bedaknya yang sudah retak-retak. Dia membayangkan betapa malangnya nasibnya. Kemarin bermimpi minum jus jeruk di tepi kolam renang Hotel Bintang 5. Hari ini malah menahan haus di antrean pesawat murah sambil membawa tas kresek. Karma memang pelayan restoran yang paling cekatan. Dia mengantar pesanan balasan super pedas tepat waktu tanpa perlu dipanggil 2 kali. Setelah menunggu berjam-jam di ruang tunggu yang padat dan berisik, panggilan untuk naik pesawat akhirnya terdengar. Itu bukan panggilan prioritas untuk kelas bisnis, melainkan panggilan terakhir untuk penumpang kelas ekonomi paling belakang. Bayu dan Bu Darmi menyeret langkah gontai mereka masuk ke dalam kabin pesawat yang sempit. Tempat lutut harus rela beradu dengan kursi di depannya. Mereka duduk terpisah karena tiket murah itu memberi kursi secara acak. Bayu duduk diapit 2 pria besar yang mendengkur keras. Sementara Bu Darmi duduk di sebelah toilet yang aromanya semerbak setiap kali pintunya dibuka. Di dalam mobil yang hening, aku tersenyum sendiri membayangkan penderitaan mereka. Mungkin jahat, tapi mengingat mereka meninggalkan aku yang sedang meregang nyawa demi liburan, rasanya ini hukuman yang setimpal. Mobilku akhirnya memasuki gerbang tinggi berwarna hitam dengan ukiran emas. Penjaga rumah yang sudah tua namun setia langsung membuka gerbang lebar-lebar. Wajahnya sumringah menyambut kepulanganku. Selamat datang kembali, Non Saras. Sapa Pak Ujang, tukang kebun setia keluargaku, sambil melambaikan tangan. Mobil berhenti tepat di depan pilar besar teras rumah. Bangunan megah bergaya kolonial itu menyambutku dengan hangat. Tidak ada lagi atap bocor, tidak ada lagi tembok berjamur, dan yang paling penting, tidak ada lagi mertua yang mengomel soal lantai yang kurang bersih. Aku turun dari mobil sambil mendekap bumi erat-erat, menghirup udara kebebasan yang rasanya manis sekali. Ini rumahmu yang sesungguhnya, Nak, bisikku pada bumi. Di sini tidak ada yang akan memanggilmu cacat. Di sini kamu adalah raja.
Pak Cipto berdiri di sampingku, menatap rumah besar itu dengan bangga. Semua staf rumah tangga sudah saya siapkan. Nyonya, pengasuh bayi bersertifikat juga sudah menunggu di dalam. Nyonya tinggal istirahat dan fokus membesarkan tuan muda bumi. Urusan sampah masyarakat yang sedang terbang pulang itu, biar tim keamanan yang mengurus nanti. Aku mengangguk mantap. Jauh di atas awan sana, pesawat yang membawa Bayu dan Bu Darmi sedang berguncang hebat menembus awan mendung, seolah alam semesta pun enggan menyambut kepulangan mereka. Mereka pulang membawa harapan kosong untuk meminta maaf dan kembali hidup enak, tanpa tahu bahwa kunci pintu surga duniawi mereka sudah kuganti, dan gemboknya sudah kubuang ke dasar laut. Selamat datang di neraka dunia, wahai mantan keluarga. Pesawat yang membawa 2 penumpang paling malang sedunia itu akhirnya mendarat di bandara dengan guncangan keras, seolah bannya pun enggan mencium aspal landasan pacu. Bayu dan Bu Darmi turun dari tangga pesawat dengan wajah sepucat mayat hidup, rambut mereka kusut, baju bau apek karena keringat yang mengering, dan perut yang keroncongan hebat karena tidak makan apa-apa selama penerbangan. Mereka berjalan gontai menyusuri lorong kedatangan, diiringi tatapan jijik dari penumpang lain yang mungkin mengira mereka adalah korban bencana alam yang baru dievakuasi. Padahal mereka cuma korban bencana kebodohan sendiri. Tanpa uang sepeser pun untuk naik taksi bandara yang mahal, apalagi memesan taksi daring yang butuh saldo dompet digital, mereka terpaksa naik bus bandara yang penuh sesak menuju terminal kota terdekat. Di dalam bus, Bu Darmi harus berdiri berdesak-desakan sambil memeluk tas kresek berisi baju kotornya. Sesekali dia terhuyung menabrak penumpang lain setiap kali sopir bus menginjak rem mendadak. Harga diri sosialitanya yang dulu melambung tinggi, kini sudah gepeng terinjak-injak di lantai bus yang kotor. Sesampainya di terminal kota, mereka masih harus berjalan kaki cukup jauh menuju rumah kontrakan kami. Matahari siang yang terik menyengat kulit mereka tanpa ampun, membakar sisa-sisa semangat yang masih menempel. Kaki Bu Darmi yang lecet semakin perih, membuatnya berjalan terpincang-pincang sambil merengek minta gendong pada Bayu. Tentu saja Bayu menolak. Dia sendiri sudah mau pingsan kelaparan. Mana kuat menggendong ibunya yang bobotnya tidak ringan itu. Setelah perjuangan panjang yang menyiksa, akhirnya mereka sampai di depan pagar rumah kontrakan bercat hijau lumut itu. Bayu menghela napas lega, membayangkan bisa segera masuk, minum air galon sepuasnya, dan tidur di kasur meskipun kasurnya tidak empuk. Dia merogoh saku celananya, mencari kunci rumah cadangan yang untungnya masih dia bawa. Tapi tunggu dulu. Ada yang aneh. Kunci itu tidak bisa masuk ke lubang pintu. Bayu mencobanya berkali-kali, memutarnya ke kiri dan ke kanan, bahkan meniup lubang kuncinya siapa tahu ada debu yang menyumbat. Nil, kunci itu tetap menolak bekerja sama. Bayu mundur selangkah, menatap pintu kayu itu dengan bingung. Baru dia sadari, gagang pintunya terlihat baru dan mengkilap. Kenapa, Bayu? Cepat buka pintunya. Ibu mau pingsan ini. Teriak Bu Darmi tidak sabar. Sudah terduduk lemas di teras yang berdebu. Kuncinya tidak bisa, Bu. Sepertinya lubang kuncinya diganti. Jawab Bayu dengan suara gemetar. Sebelum kepanikan mereka memuncak, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan pagar. 2 orang pria bertubuh kekar dengan seragam biru bertuliskan, "Jasa pindahan cepat," turun dari mobil itu, diikuti oleh Pak RT yang berjalan santai sambil membawa map kertas. "Loh, Mas Bayu? Bu Darmi, kok baru pulang? Penampilannya kok unik sekali ya, kayak habis ikut lomba lari karung." Sapa Pak RT dengan nada menyindir, matanya meneliti tas kresek yang mereka bawa. "Pak RT, ini kenapa pintu rumah saya tidak bisa dibuka? Kuncinya diganti ya? Siapa yang berani ganti kunci rumah saya?" Tanya Bayu emosi, mencoba menutupi rasa malunya dengan kemarahan. Pak RT tertawa kecil, lalu membuka map yang dibawanya. Dia mengeluarkan selembar kertas dengan kop surat resmi pengadilan dan menunjukkannya tepat di depan hidung Bayu. "Bukan rumah Mas Bayu lagi, Mas. Ini surat pemberitahuan pengosongan rumah. Kontrakannya sudah diputus sepihak oleh pemilik asli tanah ini karena menunggak pembayaran 3 bulan. Yang ternyata uangnya Mas Bayu pakai buat beli tiket pesawat itu kan? Dan Bu Sarah sudah resmi memindahkan semua barang-barang kalian ke sini." Pak RT menunjuk ke bak mobil terbuka itu.
Di sana, tertumpuk rapi kardus-kardus berisi baju-baju lama Bayu dan Bu Darmi, serta beberapa perabot plastik murah yang mereka beli sendiri. Tidak ada sofa empuk, tidak ada televisi layar datar, tidak ada kulkas 2 pintu. Semua barang mewah itu ternyata inventaris yang dibeli pakai uangku, dan sudah kuangkut ke gudang. Maksud Bapak apa? Kami diusir. Terus kami mau tinggal di mana? Jerit Bu Darmi histeris, bangkit berdiri dengan sisa tenaganya. Wah, itu bukan urusan saya, Bu. Saya cuma menjalankan amanah. Ini barang-barangnya mau diturunkan di sini atau mau diantar ke tempat lain? Tapi kalau diantar, ada ongkos tambahannya ya, kata salah satu kuli angkut itu dengan santai sambil menyulut rokok. Bayu terduduk lemas di tanah. Kertas pengumuman itu jatuh dari tangannya. Dunia rasanya runtuh menimpa kepalanya. Rumah kontrakan yang dia anggap sepele itu ternyata satu-satunya atap yang dia punya. Dan sekarang atap itu pun dicabut paksa. Dia menatap ibunya yang sedang menangis meraung-raung memeluk pagar rumah orang. Sebuah pemandangan yang sungguh memilukan sekaligus memalukan. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah, menonton drama gratis di siang bolong ini dengan tatapan mencemooh. Di saat yang bersamaan, di teras belakang rumah baruku yang asri, aku sedang duduk santai menikmati secangkir teh chamomile hangat. Angin sepau-sepau menerbangkan ujung rambutku. Bumi sedang dijemur di bawah sinar matahari pagi yang hangat dalam kereta bayi canggih seharga motor sport. Pak Cipto berdiri di sampingku. Baru saja menutup telepon dari Pak RT. Lapor. Nyonya. Paket, kejutan selamat datang. Sudah diterima dengan baik oleh Tuan Bayu dan ibunya. Reaksi mereka sesuai prediksi. Histeris, panik, dan memalukan. Lapor Pak Cipto sambil tersenyum puas. Aku menyesap tehku perlahan. Merasakan ketenangan yang luar biasa. Bagus, Pak. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya tidak punya tempat untuk pulang. Dulu mereka mengusirku secara halus dengan kata-kata kasar saat aku mau melahirkan. Sekarang, semesta mengusir mereka secara kasar dari kehidupan lamanya. Bayu dan Bu Darmi kini berdiri di pinggir jalan raya dengan tumpukan kardus barang bekas di sekeliling mereka. Persis seperti pengungsi perang yang kalah. Mobil bak terbuka itu sudah pergi setelah menurunkan muatan karena Bayu tidak punya uang untuk membayar ongkos antar. Langit mendadak gelap. Gumpalan awan hitam berkumpul di atas kepala mereka, seolah ikut mengejek nasib mereka. Tetes air hujan pertama mulai turun, membasahi kardus-kardus yang menjadi harta terakhir mereka. Bu Darmi menatap langit, lalu menatap anaknya, lalu menatap tumpukan kardus itu. Tangisnya pecah, bercampur dengan deru hujan yang mulai deras. Mereka basah kuyup, kedinginan, kelaparan, dan tidak punya tujuan. Di tengah hujan deras itu, Bayu akhirnya menyadari satu hal yang terlambat. Saras bukan sekadar istri yang bisa dibuang. Saras adalah atap yang selama ini melindunginya dari badai, dan dia sendiri yang merobohkan atap itu demi mengejar pelangi palsu di negeri seberang. 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Tapi bagiku rasanya seperti kedipan mata yang membawa perubahan nasib 180 derajat. Waktu benar-benar hakim yang paling adil. Dia tidak butuh palu sidang untuk menjatuhkan vonis, cukup dengan membiarkan karma bekerja dalam sunyi. Pagi ini, aku berdiri di depan jendela kaca raksasa di lantai 40 gedung perkantoran milikku sendiri, menatap hiruk-pikuk kota di bawah sana yang terlihat seperti kumpulan mainan Lego. Di belakangku, Bumi sedang duduk manis di sofa kulit, sibuk membaca buku ensiklopedia dinosaurus dengan kacamata baca yang membuatnya terlihat seperti profesor kecil yang menggemaskan. Anak yang dulu divonis cacat dan bikin malu oleh nenek kandungnya itu, kini tumbuh menjadi bocah 5 tahun yang jenius. IQ-nya di atas rata-rata, fasih 2 bahasa, dan yang paling penting, dia tumbuh dengan hati yang penuh kasih sayang, jauh dari sifat racun ayah biologisnya. Bumi adalah bukti berjalan bahwa hinaan orang lain tidak akan mengubah takdirmu, kecuali kamu mengizinkannya. Aku tersenyum melihatnya, lalu merapikan blazer sutraku. Hari ini adalah hari besar, peresmian cabang restoran Sari Rasa Nusantara yang ke-50 di pusat kota. Sementara aku menikmati pemandangan dari puncak kesuksesan, di sudut kota yang kumuh dan lembab, nasib 2 manusia benalu itu sedang membusuk perlahan.
Bayu, mantan suamiku yang dulu necis dengan kemeja bunga-bunga dan pomade licin, kini duduk jongkok di pinggir trotoar pasar becek. Wajahnya yang dulu ia banggakan karena tampan, kini kusam, terbakar matahari, dan penuh kerutan penuaan dini. Dia mengenakan rompi oranye lusuh, meniup fluid parkir dengan napas tersengal-sengal. Ya, Bayu sang pangeran manja itu kini bekerja sebagai tukang parkir liar. Pekerjaan yang dulu sering dia hina sebagai pekerjaan rendahan. Nasib Bu Darmi jauh lebih mengenaskan. Wanita yang dulu takut kulitnya terkena debu jalanan itu kini terbaring lemah di atas kasur tipis di dalam rumah petak sempit berukuran 3x3 meter. Atapnya seng berkarat yang kalau siang panasnya seperti oven kue, dan kalau hujan bunyinya seperti konser musik rock kaleng rombeng. Kakinya yang dulu dia pamerkan dengan sepatu hak tinggi, kini bengkak karena asam urat dan rematik yang menggerogoti. Tidak ada lagi gelang emas yang bergemerincing. Yang ada hanyalah botol minyak angin yang berjejer di samping bantalnya yang apek. Hiburan satu-satunya hanyalah mendengarkan radio tua, meratapi nasib sambil membayangkan masa lalu yang gemilang tapi palsu. Siang itu, mobil mewahku perlahan membelah kemacetan menuju lokasi peresmian restoran. Tanpa sengaja, lampu merah menahan laju mobil kami tepat di depan pasar tempat Bayu bekerja. Aku menurunkan kaca jendela sedikit, ingin menghirup udara luar, dan saat itulah mata kami bertemu. Bayu sedang mengatur motor yang parkir sembarangan ketika dia menoleh dan melihatku. Tubuhnya membeku seketika. Peluit di mulutnya jatuh menggantung di leher. Dia menatap mobilku, lalu menatap wajahku yang kini jauh lebih bersinar daripada saat masih menjadi istrinya. Matanya kemudian beralih ke kursi belakang, tempat Bumi sedang tertawa lepas sambil menunjuk penjual balon di pinggir jalan. Bayu melangkah mendekat, ragu-ragu, seolah kakinya diseret oleh rasa rindu dan penyesalan yang bercampur aduk. Dia melihat anak laki-laki itu, darah dagingnya sendiri, yang terlihat sehat, tampan, dan cerdas. Tidak ada cacat sedikit pun. Justru anak itulah yang terlihat seperti pangeran, sementara ayahnya terlihat seperti pengemis. Saras! Bisik Bayu. Suaranya parau tertelan bising klakson kendaraan. Tangannya yang kotor dan kasar terangkat sedikit, ingin menyapa, atau mungkin ingin meminta belas kasihan. Bumi menoleh ke arah Bayu, lalu bertanya dengan polosnya. "Ibu, itu siapa? Kenapa paman itu melihat kita terus?" "Kasihan ya, bajunya kotor." Pertanyaan polos itu menampar Bayu lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Anaknya sendiri tidak mengenalinya. Anaknya sendiri mengasihaninya sebagai orang asing yang kotor. Aku menatap Bayu dengan tatapan datar, tanpa kebencian, tapi juga tanpa rasa iba. Rasa itu sudah mati 5 tahun lalu, tepat saat dia menyeret kopernya keluar kamar dan meninggalkanku meregang nyawa. Itu hanya orang masa lalu. Nak, orang yang mengajarkan ibu bahwa kita harus kuat berdiri di kaki sendiri. Jawabku tenang sambil mengelus rambut Bumi. Lampu lalu lintas berubah hijau. Aku menekan tombol untuk menutup kaca jendela. Bayu mencoba maju selangkah lagi, mulutnya terbuka ingin meneriakkan sesuatu. Mungkin kata maaf, mungkin kata tolong, tapi pengawal pribadiku yang duduk di kursi depan memberikan tatapan tajam yang membuat nyalinya ciut seketika. Mobilku melaju perlahan meninggalkan Bayu yang berdiri mematung di tengah asap knalpot, menjadi noktah kecil di kaca spion yang semakin lama semakin menghilang. Malam harinya, Bayu pulang ke rumah petaknya dengan langkah gontai. Dia membawa sebungkus nasi rames murah untuk ibunya. Saat dia menyuapi Bu Darmi yang terbatuk-batuk, air matanya menetes jatuh ke piring seng yang penyok itu. "Bu," kata Bayu lirih. Suaranya bergetar menahan tangis. "Tadi aku lihat Saras. Aku lihat anak itu." Mata rabun Bu Darmi membelalak. Tangannya yang keriput mencengkeram lengan baju Bayu. "Anak itu? Cacat kan dia? Pasti dia menyusahkan Saras kan? Bilang sama ibu kalau anak itu cacat. Bayu, biar ibu tidak merasa bersalah." Bayu menggeleng lemah, menghancurkan satu-satunya pertahanan diri ibunya. "Tidak, Bu. Dia sempurna. Dia tampan, bersih, dan terlihat sangat pintar. Dia duduk di mobil mewah, tertawa bahagia. Dia pangeran, Bu."
Dan kita cuma debu di sepatunya. Bu Darmi meraung. Tangisan penyesalan yang menyayat hati memenuhi ruangan sempit itu. Dia menangisi kebodohannya. Menangisi mulut jahatnya yang telah membuang berlian demi memungut batu kerikil. Dia sadar, cucu yang dia hina, cacat, itu kini adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis raksasa. Sementara dia harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kemiskinan dan kesepian, dijaga oleh anak laki-laki yang sama gagalnya dengan dirinya. Di istanaku yang megah, aku menutup hari dengan membacakan dongeng untuk bumi. Dia tertidur lelap dengan senyum tersungging di bibirnya. Aku mematikan lampu, menyisakan cahaya bulan yang menerobos masuk. Hidup ini lucu. Dulu aku menangis memohon agar tidak ditinggalkan. Sekarang aku bersyukur karena mereka pergi. Kepergian mereka adalah tiket emasku menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Kisah tentang Saras si istri penurut sudah tamat. Kini yang ada hanya kisah Saras sang ratu, dan Bumi sang pangeran, yang hidup bahagia selamanya tanpa gangguan benalu. Dan bagi mereka yang di luar sana, ingatlah satu hal, jangan pernah meludahi sumur yang memberimu minum, karena suatu hari nanti, kamu mungkin akan mati kehausan di sampingnya sambil melihat orang lain meneguk airnya dengan nikmat.